rizki itu harus disyukuri. Kadang yang sedikit bukan rizkinya, tapi yang sedikit adalah syukurnya. Yang sempit bukan rizkinya, tapi yang sempit adalah hatinya. Sehingga kita melihat bahwa kok nggak sesuai ya dengan maunya kita, kok nggak sesuai dengan harapan kita. Bukan nggak sesuai dengan harapan, barangkali engkau yang terlalu tinggi punya harapan. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka saat berekspektasi boleh, berharap boleh, tapi gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahilman, bagaimana seorang muslim harus menyikapi masa depan? Iya, hidup kita itu kan ada di 3 waktu. Ya. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Masa lalu sesuatu yang telah berlalu. Maka jangan khawatir dengan apa yang sudah terjadi, ya. Masa kini yang sedang kita jalani. Masa depan sesuatu yang belum tentu kita akan temui. Maka kalau ada pertanyaan, ini masa depan yang mana nih yang harus kita pastikan, ya. Kalau saya lebih sepakat yang harus kita, dalam tanda kutip ya, bukan khawatirkan, yang harus kita persiapkan adalah masa depan saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masa depan yang sebatas kehidupan dunia yang sering menjadi kekhawatiran yang berlebihan dalam diri kita. Iya, karena terlalu khawatir juga pada akhirnya tidak menjadikan kita bisa mensyukuri dan menikmati apa yang sedang kita jalani hari ini. Karena kita terlalu terbebani dengan apa yang belum tentu terjadi. Maka sebaiknya kalau kita bicara masa depan, berarti bicara bagaimana kehidupan kita pasca kehidupan dunia ini. Mbak Mila mungkin tahu kita semua bahwa manusia itu akan mengalami beberapa fase kehidupan. Yeah. Setidaknya kalau saya gambarkan ada 12 fase kehidupan. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan. Yang ketujuh alam dikumpulkan. Yang kedelapan alam ditimbangkan. 9 alam diperhitungkan. 10 alam saat kita mendapatkan syafaat, pertolongan. 11 alam kita akan berjalan di sebuah jembatan. Ke-12 baru ditentukan alam akhirat, surga atau nerakanya. Insya Allah masih panjang. Sangat panjang. Maka kalau kita terlalu, mohon maaf ya, terlalu cemas dengan kehidupan dunia yang sesaat ini, sayang. Karena ada fase-fase kehidupan selanjutnya yang harus kita pahami. Maka dalam Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita untuk melihat apa yang sudah kita lakukan sekarang untuk hari esok. Maksudnya apa? Hari esok saat kita kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu perbuat kemarin untuk hari esok. Jadi yang saya ingin maksudkan, bicara tentang masa depan, ada yang jauh lebih harus kita pikirkan. Adalah masa depan kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah untuk mempersiapkan bekal itu sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terperangkap dengan masa depan yang sesaat, yang belum tentu kita akan menemuinya. Tapi masa depan yang jauh dan pasti kita akan menemuinya. Apa? Kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Iya. Ahilman, tapi fitrahnya manusia ini kan kadang merasa takut, khawatir. Dan seringkali kita juga diliputi rasa was-was. Nah, kalau sudah begitu, harus bagaimana kita bersikap? Ya, segera kita harus melembutkan hati, lebih tenang, dan memastikan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Orang itu banyak mengkhawatirkan sesuatu, karena boleh jadi dia tidak memahami bahwa ada tujuan yang lebih besar daripada kehidupan ini. Sepakat. Iya kan? Kadang ada sesuatu yang besar, itu bisa terlupakan karena kita memikirkan sesuatu yang kecil. Yang boleh jadi itu hanya bumbu dalam kehidupan kita. Kita berpikir besok ya seperti apa, nanti seperti apa. Belum tentu kehidupan kita pun sampai ke waktu itu gitu. Maka lebih baik kita mengumpulkan bekal di saat ini, ya. Karena saya percaya apa yang sedang kita lakukan saat ini akan mempengaruhi apa yang akan ada di waktu yang akan datang gitu. Makanya ada istilah apa ya, akan indah pada waktunya gitu ya. Itu hanya berlaku untuk mereka yang berusaha gitu. Itu hanya berlaku bagi mereka yang berikhtiar, ya. Berharap itu boleh, yang tidak boleh angan-angan. Apa bedanya antara berharap dengan berangan-angan? Beda. Kalau berharap itu dia punya keinginan tapi disertai dengan usaha. Tapi kalau berangan-angan namanya tamanni gitu ya.
Dia punya mimpi, punya harapan, tapi tak disertai dengan usahanya. Itu tidak bisa. Maka boleh kita mempersiapkan masa depan dengan cara apa? Ya dengan cara menghadirkan kebaikan saat ini. Jangan cemas dengan masa depan tanpa kita sertai dengan kegiatan kita di hari ini. Maka sibukkan saja dengan segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan. Biarkan nanti dengan caranya Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Banyak orang yang cemas dengan masa depan sehingga tidak bisa menjalani hari ini. Padahal masa depanmu tergantung bagaimana hari ini yang kau jalankan. Maka ada sesuatu yang masuk ranah jangkauan kita, ada sesuatu yang tidak harus kita pikirkan terlalu mendalam. Biarkan masa depan itu menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik, berikhtiar yang terbaik, usaha yang terbaik. Maka yakinlah, wa alaisa lil insani illa masa'a. Allah selalu memberi kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang diusahakannya. Maka tugas kita bukan menentukan hasil. Kita itu hanyalah berikhtiar. Hasilnya tentu Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. So, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Jangan khawatir masa depan. Ahilman, ya. Ada fenomena misalnya begini ya, apalagi hidup di kota besar seperti Jakarta yang tuntutannya begitu tinggi. Orang kerja mati-matian dari pagi pulang malam, kadang lupa waktu, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya gitu, untuk mengejar materi semata. Karena takut nggak punya tabungan, takut miskin, takut nggak bisa membiayai sekolah anak yang harganya mungkin biayanya luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya memang lebih ke arah dunia, materi gitu. Nah, ini kan sebenarnya perlu diubah ya mindsetnya dan perlu dilatih gitu. Seperti apa ya? Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah menggambarkan kepada kita prinsip hidup agar kita bisa menemukan kebahagiaan. Apa di antaranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang pertama, kejarlah keutamaan akhirat. Jadi saat kita bekerja di dunia, berikhtiar di dunia, berusaha di dunia, ini wasilah. Tujuannya apa? Mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang bekerja jangan hanya niat untuk mendapatkan, mohon maaf ya, salary setiap bulan, gaji setiap bulan. Terlalu kecil jika itu yang menjadi patokannya. Kenapa? Karena ada pahala yang lebih besar dari Allah untuk kita yang bekerja. Apa? Bekerja itu amal soleh. Setiap langkahnya menghapuskan dosa. Masya Allah. Setiap kita bekerja, jika lelah, di saat itu jadi jihad fisabilillah. Ketika ajal menjemput saat kita bekerja, kita wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Jadi besar sekali. Maka pastikan kita bekerja dalam urusan dunia ini untuk mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan urusan dunia. Jadi poinnya yang harus dikejar tuh akhiratnya. Dunia mah ya jangan lupa aja gitu. Jadi kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya jangan kemudian jadi stres dan gelisah. Karena mohon maaf ya, seandainya dunia diberikan kepadamu semuanya, sampai engkau belum dikubur, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Capek ngejarnya. Apalagi kalau ada penyakitnya, apa? Bandingin sama orang lain, nggak akan pernah ketemu. Maka nanti yang ketiga apa? Berbuat baiklah kepada siapapun. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu sekalian. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Baru yang keempat, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. 4, jadikan Allah tujuan utamanya, jadikan dunia sebagai jalannya. 3, sibuk dengan kebaikan. 4, jangan buat kerusakan. Insya Allah engkau tidak akan pernah menemukan kesulitan. Pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan dalam hati ya. Amin. Jadi nggak ada rasa takut-takut lagi gitu. Amin. Tadi menarik yang kita bahas tentang jangan panjang angan-angan. Kenapa sih memang kita nggak boleh berangan-angan terlalu panjang? Apakah itu justru akan memberatkan ya pikiran kita begitu ya? Iya. Jadi ada perkataan yang menarik yang aku khawatirkan dari manusia adalah memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Memperturutkan hawa nafsu akan membuatmu jauh dari kebenaran. Kita nih kalau udah kepengen, kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara. Ya enggak? Yang haram diambil, ya. Yang nggak boleh diambil. Zolim sama orang dilakukan, hawa nafsu. Dan yang kedua, panjang angan-angan. Panjang angan-angan akan mengantarkanmu lupa dengan akhirat. Karena yang ada dalam bayanganmu itu adalah dunia, sehingga menghambat dirimu, mempersempit dirimu untuk menemukan kebenaran dan kebaikan. Maka hati-hati dengan angan-angan. Ya, sesuatu yang tidak disertai usaha itu kan bahaya itu. Nanti ya kalau nyampe kita akan mengantarkan kesombongan.
ini gara-gara kita, ini hasil usaha kita, kan gitu. Kalau nggak nyampe putus asa. Bisa depresi lagi. Bisa depresi, bisa frustasi. Maka pentingnya melibatkan Allah dalam setiap yang kita jalankan. Ketika kita sukses, tidak akan membuat kita sombong. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah. Dan jika kita gagal, kita nggak akan putus asa. Kenapa? Karena di setiap kegagalan, ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Boleh jadi, kegagalanmu pada satu hal, itu adalah cara Allah menyelamatkanmu. Dan Allah sedang membungkus sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu gagal mendapatkannya. Nah, tapi kalau panjang angan-angan, kita terlalu khawatir, kita dia akan stres dibuatnya. Dua tuh, udah mas stres sebelumnya, stres juga hasilnya. Jadi nggak dapat apa-apa. Maka belajarlah melibatkan Allah di dalamnya. Maka penting niat, penting proses yang baik, pentingnya tawakal. Ya, kita bersandar kepada Allah dari apa yang kita hadirkan. Maka hati-hati dengan panjang angan-angan. Karena ketika engkau berharap tanpa disertai usaha, itu namanya angan-angan. Engkau hanya akan disibukkan dengan angan-angannya, tapi engkau lupa dengan usahanya. Padahal Allah sangat melihat apa yang kita usahakan. Ahilman, ini menarik. Tadi Ahilman sempat sampaikan bahwa sebenarnya sejatinya yang harus kita khawatirkan adalah masa depan kita di akhirat. Jadi itu yang mempengaruhi bagaimana kita harus bersikap saat ini di dunia. Betul. Jadi bolehkah sebenarnya kita merasa takut karena kita belum aman di akhirat? Justru kita sibuk dengan amal soleh itu kan sesuatu yang baik ya sebenarnya. Iya. Dunia ini tempat menanam. Akhirat itu adalah tempat panen. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini adalah tanaman yang kita berharap akan mendapatkan panen yang baik ketika nanti di akhirat. Maka selama di dunia, tanamlah setiap kebaikan. Karena setiap kebaikan itu akan mengantarkan hasil kebaikan pula. Kalau sekarang pertanyaannya, apa bekal yang harus kita siapkan? Amal. Karena nanti yang akan datang membersamai kita adalah amal kita. Ya, apa di antaranya? Kita bisa merujuk satu hadis misalnya yang sangat masyhur. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tapi manfaatnya terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Maka pastikan kita punya sedekah jariah. Yang kedua, awa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kita manfaatkan. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kita punya sahabat baik, punya teman baik yang saling mendoakan di antara kita. Siapkan dari sekarang. Jadi, kalau tentang masa depan itu, lebih baik jangan terlalu dikhawatirkan, tapi jangan juga disepelekan. Kita harus menghadirkan persiapan. Maka satu kali kan ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Apa jawaban Nabi? Nabi tidak menjawab tentang kapan dan di mana dan seperti apa, tapi Nabi sampaikan apa persiapanmu ya untuk bertemu dengan hari kiamat itu. Sama dengan Mbak Mila pertanyaan ke saya pun juga jawab pertanyaan yang sama. Apa persiapan kita? Aduh, Masya Allah. Barangkali itu yang menjadi catatan penting untuk kita hari ini. Baik, kita yang harus mempersiapkan amal kita. Ahilman, seperti biasa ada pertanyaan dari netizen. Kita akan simak sama-sama yuk. Sampai di titik mana ya kita bisa mengatasi rasa kesabaran untuk menunggu rezeki itu datang? Karena kalau udah berusaha keras, tapi hasilnya masih yang gitu-gitu aja, apakah akan menjadi apa ya, hambatan ya? Apakah di tengah jalan banyak cobaan? Atau bagaimana Ustadz untuk mengatasi pemikiran yang tidak sabar mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Itu saja. Terima kasih. Baik, Ahilman, ini pertanyaan dari Mas Heranov nih ya. Saya sih melihatnya ini soal ekspektasi ya. Manusia punya ekspektasi, tapi kadang Allah belum nih gitu ya. Kita suka nggak sabar. Nah, gimana kita menyikapi hal ini? Ranah kita itu pada ikhtiarnya. Sedangkan hasilnya itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan rezeki, saya kira ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. Ya, selama kita hidup, maka selama itulah Allah masih memberikan catatan rezeki untuk kita. Yang kedua, rezeki itu harus dijemput, harus diikhtiarkan. Tugas kita ada pada ranah usaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang ketiga, rizki itu harus disyukuri. Kadang yang sedikit bukan rizkinya, tapi yang sedikit adalah syukurnya. Yang sempit bukan rizkinya, tapi yang sempit adalah hatinya. Sehingga kita melihat bahwa kok nggak sesuai ya dengan maunya kita, kok nggak sesuai dengan harapan kita. Bukan nggak sesuai dengan harapan, barangkali engkau yang terlalu tinggi punya harapan. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri.
Maka saat berekspektasi boleh, berharap boleh, tapi gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti lebih dalamnya, jangan batasi rezeki dengan urusan materi. Terlalu kecil. Kita masih dikasih kesehatan, rezeki. Dikasih keluarga yang harmonis, rezeki. Punya sahabat yang baik, rezeki. Yang bertanya, bisa langsung tanya ke Mbak Mila hari ini, rezeki. Pemirsa saya di Indonesia masih bisa menyaksikan tayangan ini, rezeki. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit kadang hati kita. Maka mulai hari ini, jangan membatasi rezeki dengan urusan materi ya. Kalau itu yang jadi patokan, sakit hati kita. Dan jangan menganggap bahwa ketika harta kita banyak gitu ya, kita mulia, belum tentu. Tahu Korun nggak? Iya, hartanya kurang banyak apa ya, Ahilman? Kurang banyak apa? Ya, bahkan sampai hari ini kalau kita mau nyari harta, hartanya harta apa? Harta karun. Harta karun kan? Sampai nyelam ke laut. Saking banyaknya gitu. Jadi kalau hanya kejaran harta, Korun lebih banyak hartanya, tapi nggak mulia di hadapan Allah. Firaun, kurang apa jabatannya? Raja, ya petinggi, tapi nggak mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu semua tidak menjadikan kita dekat sama Allah kan gitu. Berarti jangan panjang angan-angan dengan sesuatu yang tidak harus kita khawatirkan. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Dekati Allah, taat kepada Allah. Jadikan semua yang Allah berikan untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini catatannya. Jika hari ini Allah masih berikan kesempatan usia kepada kita, ingat dua hal. Yang pertama, karena boleh jadi Allah tahu amal kita masih sedikit. Betul. Sehingga Allah berikan usia kepada kita agar kita menyiapkan atau menambah bekal amal kita. Betul. Untuk nanti kembali kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita banyak bertobat, memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang sudah kita hadirkan, tidak ada orang yang berpikir masa depan terlalu khawatir. Karena hari ini pun adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi amalnya sedikit atau dosanya banyak. Kalau Mbak Mila masuk kategori yang mana? Aduh, ya Allah, kayaknya dua-duanya deh. Kalau saya dua-duanya. Jadi PR kita masih banyak. Masih banyak. Mumpung masih ada waktu, kita harus bersemangat betul, ya dalam betul. beramal soleh. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin.